Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bitiriyorum başkanım. Şimdi bizim konuşmamızı istemiyorsunuz. Ben konuşmamı bitiriyorum ama Sezai Karakoç'un size atfen yazdığı satırlarla bitiriyorum. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsanız vicdan azabından kurtulamayacaksınız. Vicdan azabından kurtulsanız tarihin azabından kurtulamayacaksınız. Tarihin azabından kurtulsanız Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Birleşime 20 dakika ara veriyorum. Oke, dan langsung kita lihat saja dari situs CNN Indonesia berikut ini seperti apa yang saya tampilkan di layar dengan sebuah berita anggota parlemen Turki meninggal usai pidato bela Palestina. Ini berita diterbitkan pada Jumat kemarin 15 Desember 2023 pada pukul 18:35 waktu Indonesia Barat ya. Kita melihat di sini ada sebuah foto yang memang memperlihatkan kepada kita seorang anggota parlemen Turki yang akhirnya tumbang setelah beliau menyampaikan pidatonya dan diberitakan beliau ini sudah meninggal dunia. Kita lihat saja di sini ya. Saya akan bacakan kepada kita. Ya, ini dia. Seorang anggota parlemen oposisi Turki meninggal dunia setelah mengalami serangan jantung ketika tengah berpidato membela Palestina. Ya, Hasan Bitmet meninggal pada Kamis tanggal 14 Desember, 2 hari setelah serangan jantung dan pingsan di depan parlemen usai berpidato mengkritik kebijakan pemerintah Ankara terhadap Israel. Nah, jelas sekali ya bahwa beliau ini adalah seorang anggota parlemen oposisi ya, yang dimana akhirnya dia mengalami serangan jantung ketika dia menyampaikan pidatonya membela Palestina, ya kan? Dan akhirnya dinyatakan beliau ini pada hari Kamis yang lalu, ya 14 Desember, beliau ini meninggal dunia. Ya, kita akan coba bacakan saja di sini teman-teman ya.
Dalam keterangan resmi parlemen Turki disebutkan Behmet terjatuh ke lantai setelah berdiri di podium sebelum sidang umum. Pada pidatonya, dia mengkritik partai AK yang dipimpin Presiden Tayyip Erdogan karena perdagangan Turki dengan Israel yang terus lanjut meski ada perang di Gaza. Lalu dikatakan dia juga mengkritik hubungan perdagangan Ankara dan Tel Aviv yang masih berjalan meskipun ada retorika tajam dari pemerintah Turki terhadap pengeboman militer Israel di Gaza. Ya. Lalu seterusnya dikatakan anggota parlemen dari partai oposisi Felicity atau Saadet itu meninggal di rumah sakit kota Ankara. Dilansir Reuters, politisi lulusan Universitas Al-Azhar Kairo itu adalah ketua pusat penelitian Persatuan Islam Turki. Dia sebelumnya bekerja untuk organisasi non-pemerintah Islam. Ya, di sini jelas bahwa ya anggota parlemen yang dimaksud tadi adalah Behmet itu meninggal dunia di rumah sakit kota Ankara dan dinyatakan kalau beliau adalah lulusan Universitas Al-Azhar Kairo dan juga seorang ketua pusat penelitian Persatuan Islam di Turki ya. Oke, jelas sekali ya dia beragama Islam tentunya teman-teman ya. Lalu berikutnya Turki dan pemerintah Erdogan merupakan salah satu dari beberapa pemimpin dunia yang bersuara lantang atas agresi Israel di Gaza. Awal Desember ini Erdogan mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan diadili karena kejahatan perang di Gaza. Ya, lalu ini dia pernyataannya, kita akan lihat saja. Selain menjadi penjahat perang, ya Netanyahu yang saat ini menjadi penjagal Gaza akan diadili sebagai penjagal Gaza, kata Erdogan seperti dilansir Reuters ya. Lalu dikatakan siapa saja yang menginvasi Gaza akan mencari tempat lain besok. Tukang jagal Gaza, Netanyahu mengungkapkan bahwa dia memiliki cita-cita ekspansionis, ujar Erdogan dikutip Anadolu Agency. Ya, ini tentunya kita sudah lihat ya teman-teman ya. Jadi jelas sekali bahwa berita tentang meninggalnya seorang anggota parlemen Turki itu adalah benar adanya. Tentunya tadi ada beberapa hal yang kita lihat dari berita ini bahwa anggota parlemen Turki ini adalah seorang lulusan dari Kairo ya, dan juga adalah seorang ketua pusat ya pelatihan soal Islam tentunya ya. Dan jelas sekali kalau misalnya di judul video ini memang kita mengatakan kalau beliau ini meninggal setelah ya atau usai berpidato atau malah di tengah-tengah pidato ya, artinya memang mau menyelesaikan begitu dan akhirnya dia tumbang ya dari podium, dia jatuh ya, dan memang pada saat itu tidak langsung meninggal ya, dia juga dikatakan jatuh karena mengalami serangan jantung ya sampai dia pingsan ya saat mengkritisi ya kebijakan pemerintah Ankara terhadap Israel tentunya ya. Dan ya saya pikir ini adalah hal yang bagaimana ya sebenarnya tidak diduga boleh dialami oleh seorang anggota parlemen ini ya, tapi inilah ya yang akhirnya menjadi sebuah kenyataan seorang yang merupakan anggota parlemen ya yang ada di Turki akhirnya menjadi korban oleh karena melakukan pembelaan terhadap Palestina ya. Oke teman-teman, di sini tidak terlalu panjang saya mau menyampaikan komentar saya ya, kiranya dengan berita ini kita semakin dekat kepada Tuhan ya, dan kita menjadi orang yang senantiasa melakukan firman Tuhan. Dan jelas saja bahwa sebagai orang percaya ya, kita percaya Alkitab, kita percaya firman Tuhan, kita jangan sampai mengutuk Israel, karena itu jelas sekali ya bahwa siapa yang mengutuk Israel akan terkutuk, tetapi siapa yang memberkati Israel akan terberkati ya.
Itu saja mungkin yang bisa saya bagikan kepada kita semua berkesempatan siang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.